warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang wawancara. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fase pembuka. Apa saja yang ada di sana ya? Tujuannya yang pertama adalah untuk membangun rapport ya, building rapport ya. Sehingga ada attending behavior yang menunjukkan sikap simpati ya. Lalu setelah itu rapport itu terbina, berikan pertanyaan pembuka. Misalnya apa? Apa yang membuat Anda datang kemari misalnya ya? Apa yang menyebabkan Anda memutuskan sehingga kita bisa bertemu di sini? Atau bagaimana proses biasanya kalau langsung ditanyakan di dalam intake interview kan sudah ada data ya. Terus kita langsung to the point ya, bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, itu biasanya dia langsung rejected ya, dia menolak. Nah, tapi kalau kita tanyakan, kalau saya biasanya masuk dari kondisi keluarganya. Tidak ada orang yang keberatan kalau kita tanya, ibu suaminya orang mana gitu misalnya ya, suami saya orang Jawa. Sudah punya anak atau belum? Sudah. Anaknya ada berapa ya bu? 2. Gimana anaknya misalnya? Nah, atau bisa juga apa yang membuat Anda datang ke sini? Nanti dari anak itu dikoneksikan dengan permasalahan-permasalahannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari informasi tentang bagaimana dia memandang permasalahannya ya. Tanggung jawab dia terhadap masalah itu apa? Jadi misalnya permasalahannya apa? Misalnya KDRT ya. Sedikit sekali korban dari KDRT itu yang terbuka ya, apalagi kalau datang bersama suaminya ya. Jadi ibunya diem aja ya. Tapi ketika kita suruh maaf bapak, mungkin bapak bisa tunggu di luar. Nah, mulailah ibunya itu mencerocos ya, menggunjingkan suaminya. Nah, kita harus melihat misalnya KDRT itu bagaimana dia memandang permasalahan itu. Apakah dia menilai perilaku kekerasan dalam rumah tangganya yang terjadi itu murni hanya kesalahan suaminya, atau dia juga menganggap itu adalah sebuah kesalahannya. Lalu kita lihat tuh bagaimana sikap dia bertanggung jawab terhadap kejadian, terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Bagaimana, apakah dia paham ya dinamika psikologis yang terjadi pada dirinya, bahwa sesungguhnya dia sekarang mengalami inferiority feeling, dia menjadi tidak berkembang, dia menjadi pikirannya jadi sulit untuk terbuka ya, dia menjadi ibu yang agresif, menjadi anak yang suka melawan kepada orang tuanya, menjadi orang yang antisosial. Dia paham gak sih kalau gejala-gejala itu muncul karena dia mengalami tekanan yang dahsyat ya, tekanan yang maha dahsyat di dalam keluarganya, karena tiap sebentar ditempeleng sama suaminya ya, tiap sebentar ditendang sama suaminya ya. Kalau klien saya, pasien KDRT itu pernah datang ke saya, itu lagi hamil, rupanya perutnya di sini lebam ya, karena habis dipukul oleh suaminya ya. Terus di punggungnya itu sek gitu ya, habis dicakar oleh suaminya ya. Di sininya merah ya. Luar biasa korban kekerasan dalam rumah tangga ya yang datang ke saya. Dilihatkannya semuanya, punggungnya udah banyak sekali bekas gigitan, cakaran, tendangan ya. Luar biasa keluarganya. Dan ternyata dia tidak paham kalau selama ini dia mengalami banyak kesulitan ya di tempat pekerjaan dia tidak punya masalah ya, anaknya nggak keurus, keluarganya dengan keluarga besar ya, hubungan dia dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tuanya menjadi buruk ya, sudah mulai melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Dia tidak memahami bahwa situasi itu terjadi karena dia mengalami tekanan yang luar biasa di rumah ya. Kemudian biasanya klinisi atau konselor itu bertanya dengan maksud mendorong untuk mengembangkan tema yang relevan dengan permasalahan dari sudut pandang klien ya. Tanya saja kalau dia korban kekerasan dalam rumah tangga ya. Misalnya kita tanya, hal apa yang membuat ibu datang ke sini? Terus nanti kan dia menjawab tuh, karena saya butuh, kalau dia langsung jawab, saya butuh bantuan. Apa yang bisa saya bantu ya? Atau dia berkata, ya saya ingin sharing-sharing aja mbak gitu. Misalnya dia masih penuh dengan basa-basi ya. Lalu dorong dia untuk dia terus menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi maksud dia datang bertemu dengan konselor. Nah, kemudian berikan kebebasan kepada klien untuk menyampaikan hal-hal yang penting di dalam dirinya ya. Biarkan saja dia mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya ya. Kalau dia katakan bagaimana situasi Anda di dalam keluarga, ya biasa aja gitu ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap suami Anda gitu. Biasanya dia jawab gini, ya suami saya gitu bu, kurang perhatian gitu. Nah biasanya dia akan menjawabnya diawali dengan itu. Nah biarkan dia menyelesaikan kalimatnya, lalu lakukan inquiry. Inquiry itu apa? Ulang lagi pertanyaan itu. Apa yang Anda maksudkan dengan suami Anda kurang perhatian ya?
Nah, mulailah dia akan menceritakan, ya suami saya itu sibuk bu, begitu ya. Biasanya dia akan menjawab seperti itu. Berangkatnya pagi, terus pulang cuek saja, mandi. Pokoknya di rumah suami saya taunya beres ya, misalnya seperti itu. Nanti tanya lagi, bagaimana apakah di rumah pekerjaan rumah tangga itu ada yang membantu? Tidak. Apakah anak-anak ada yang bantu Anda untuk mengurus? Tidak. Bagaimana peran suami Anda dalam mengasuh? Nah, kita tanya itu, kan kita udah punya gejala tuh, misalnya suami saya kurang perhatian ya. Bisa jadi itulah awal mula seorang klien itu akan menceritakan bahwa dia adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kalau saya tanya seperti itu, mulailah klien itu akan bercucuran air mata ya. Mulai dia membuka bajunya ya. Ini bu, lihat. Suami saya kemarin memukul saya. Ini bu, lihat saya dicakarnya. Bu, lihatlah ini leher saya digigitnya ya. Dan bla 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 segala macamnya. Saya tidak pernah dinafkahinya. Dia adalah orang yang pelit. Uang yang dia dapatkan itu dipakai untuk kebutuhan dia sendiri. Sementara kebutuhan rumah tangga itu saya yang memikirkan. Itu semua gaji saya habis di sana. Itu udah banyak ya. KDRT fisik, verbal, ekonomi, psikologis, seksual ya. Banyak sekali yang dialami oleh si ibu yang datang ke saya. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita mendapatkan dia harus dilindungi. Kenapa? Karena biasanya korban-korban dari KDRT yang dia pikirkan apa? Nanti kalau saya bercerai, anak saya gimana ya? Status sosial saya gimana gitu ya? Kalau saya nggak bercerai, saya udah seperti orang gila. Biasanya mereka akan mengambil jalan pintas dengan cara mengakhiri kehidupan mereka. Kemudian klien mungkin merasa cemas karena menghadapi situasi baru ya, tidak yakin bagaimana dirinya harus bersikap atau takut menunjukkan kelemahannya di depan konselor karena konselor adalah orang asing, sekalipun itu adalah pihak yang bisa membantunya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor? Yang pertama, tunjukkan perhatian pada masalah klien ya. Kita harus menghadirkan jiwa dan raga kita ketika kita melakukan aktivitas konseling ya. Tidak boleh sambil-sambil melihat handphone misalnya, sambil lirik-lirik jam atau sambil melakukan aktivitas yang lain, membenarkan tempat duduk berkali-kali. Itu sangat mengganggu klien ya. Kemudian terima dia dengan sikap apa adanya, jangan memberikan judgement. Ya ibu sih gitu misalnya ya, bu jenengan tuh dari dulu tuh ngelapor, itu suami jenengan, atau kita judge itu suaminya menjadi suami yang buruk ya. Tidak boleh ya, seorang konselor nggak boleh menjudge suaminya itu menjadi suami yang buruk meskipun dia sudah babak belur oleh suaminya. Seberapapun hancur leburnya perasaan seorang istri ya, tetap dia dulu pernah menikah dengan rasa cinta ya, pasti dia akan mempertahankan rasa itu, sehingga kita tidak boleh ya memberikan judgement ya. Terima dia dengan apa adanya. Yang berikutnya adalah berikan kehangatan dalam hubungan konseling itu ya. Hangat ya, hangat itu gimana ya, meskipun saya adalah orang yang tidak banyak gaya ya, tapi saya kira saya adalah konselor yang hangat ya. Biasanya orang yang datang ke saya itu jarang sekali memutuskan hubungan terapeutiknya dengan saya, meskipun sudah bertahun-tahun, bahkan nanti dia sering sekali bersilaturahmi ya dengan saya, sehingga kita harus memberikan hubungan yang hangat. Hubungan yang hangat itu akan muncul dengan dari hati yang tulus ya, dari hati yang tulus. Libatkan rasamu di sana, sehingga rasa itu akan muncul ketika kita memiliki hubungan vertikal dengan Rabb kita yang bagus ya. Jadi inilah maknanya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ini biasanya langsung saja itu bisa terasa sama saya. Ketika misalnya hubungan ya, kita kerasa ya saat iman itu Yazid yang kus misalnya, iman kita lagi naik, tandanya hubungan kita dengan Tuhan kita lagi bagus. Nah, ketika hubungan kita dengan Tuhan kita lagi bagus, datang klien itu mudah sekali menjalin kedekatan yang intim ya, maksud saya kedekatan secara emosional, kedekatan psikologis, mudah sekali membangun trust ya. Tapi kalau hubungan kita dengan Rabb kita sangat buruk, nah itu susah sekali ya, rasanya energi kita diserap oleh klien dan energi buruknya diserap oleh kita, dan aktivitas konseling menjadi aktivitas yang tidak menyenangkan ya. Sehingga kuncinya ini, menjadi seorang menjadi seorang konselor, kita harus memiliki sebagai seorang konselor muslim, nah pastikan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita ya. Jadi ibadahnya diperhatikan, harus banyak-banyak berzikir, kurangi berghibah, jangan banyak menggosip ya.
Kapan perlu kalau tidak diminta oleh orang lain pendapat kita, nggak usah bicara ya, bicaralah pada tempat-tempat yang pas. Nah itu prinsip-prinsip dasar kalau saya ya sebagai seorang konselor ya. Jadi kalau nggak butuh nggak usah ngomong ya. Kemudian bantu klien memahami hubungannya dengan dalam proses konseling itu. Lalu berikan empati ya. Tidak perlu menangis juga ketika klien menangis, tapi tunjukkan sikapmu bahwa kamu cukup prihatin dengan situasi yang dia alami. Katakan kepada dia, saya paham ya, saya mengerti betapa beratnya kehidupan yang Anda jalani. Saya mengerti betapa sulitnya memiliki suami yang kerap kali mengabaikan Anda secara psikologis. Meskipun demikian, Anda harus terus berusaha memperbaiki kualitas kehidupan Anda. Anda sudah datang di tempat yang tepat, mari kita berproses bersama, mari kita belajar bersama supaya Anda kembali mendapatkan keberanian dalam menghadapi kehidupan, karena Anda juga memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, ketika kita menyampaikan itu kepada klien, kita tidak sedang memojokkan dia, tetapi kita juga tidak sedang mengambil alih rasa sakit yang dia alami. Saat itu kita sedang memberikan support, memberikan celah dalam hatinya bahwa Anda punya kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya dalam kehidupan Anda. Kemudian berikan perhatian terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin menyebabkan penderitaannya. Sampaikan kepada dia, bila Anda terus bertahan dengan kondisi ya, dengan sikap Anda yang seperti ini, misalnya ini klien saya ya, orang Jawa asli ya, orang Jogja, yang dia adalah sikap dasar orang Jogja apa? Nerimo ya, menerima. Jadi suaminya pulang malam ya dia memaklumi, suaminya tidak memberikan nafkah ya dia memaklumi, suaminya memukul dia awal-awalnya ya dia memaklumi, suaminya berkata kasar ya dia memaklumi. One day ketika dia datang ke saya katakan, coba sekarang kamu katakan Bu, jenengan sampaikan Bu, apa yang menjadi perasaan jenengan? Sebab kalau jenengan bertahan dengan sikap menerima itu terus-menerus, bagaimana sikap suaminya terhadap dia, maka suaminya itu tidak sadar juga bahwa dia sudah melukai orang yang dia cintai dalam hidupnya ya. Tapi ketika kita ingatkan suami kita dengan cara kita mengganti gaya, Mas kamu kayak gitu itu melukaiku loh Mas. Mas kamu seperti itu saya tidak ridho. Mas kamu membuat saya itu terluka, kamu berdosa loh Mas. Nah sampaikan itu bahwa kita tunjukkan sikap kita. Nah pelan-pelan ternyata hubungan dia menjadi semakin baik ya. Hampir di ujung perceraian ya. Ketika konsul ke saya, hanya dia menunjukkan siapa diri dia yang sebenarnya. Ternyata suami dia juga bisa kok berubah ya. Suaminya terlupa bahwa menurut dia istrinya itu senang itu dione-one kayak gitu, istrinya senang ya. Nah kita harus menunjukkan jalan menunjukkan perhatian kepada klien kita bahwa hal-hal yang kemungkinan yang akan dihadapi bila dia mempertahankan sikapnya, kemungkinan yang akan dihadapi bila dia menunjukkan sedikit perubahan. Nah, terakhir adalah contoh pernyataan, nah ini yang saya sampaikan tadi, pernyataan empati ya. Memang berat untuk berbicara tentang kejadian yang pernah Anda alami. Begitu, jangan khawatir, Anda datang ke tempat yang tepat. Insya Allah rahasia Anda aman bersama saya. Atau kalau di sini apa ini? Kita harus menurunkan sedikit intensitas ya, nada bicara. Jangan Anda datang ke tempat yang tepat Bu, begitu ya. Kalau seperti itu dia menjadi aneh ya kliennya. Tapi turunkan intonasi bicara kita. Saya tahu apa yang Anda alami adalah sesuatu yang sangat berat dalam hidup Anda. Tapi tidak usah khawatir, rahasia Anda akan aman bersama saya. Sehingga mari kita berproses bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas yang akan Anda jalani. Nah kurang lebih seperti itu. Pada fase ini dibentuklah iklim atau suasana emosi dan interpersonal yang dapat mendukung proses perbaikan pada diri klien yang bermakna bagi klien. Nah ternyata ini masih fase pertengahan, masa pembukaan ya. Panjang sekali proses yang harus kita lakukan dalam aktivitas wawancara. Baik teman-teman, pekan depan kita lanjutkan pada fase pertengahan ya. Masih ada 2 sesi video lagi, fase pertengahan dan fase penutup. Demikian saya kira untuk satu video ini saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.